Oke, selamat siang untuk pemirsa semuanya. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama siswa-siswi dari SMK Fakultas Binu jurusan bisnis digital ya. Kali ini kita akan mengangkat satu tema talk show ini tentang project business plan dengan pendekatan BMC, bisnis model kanvas. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja perkenalkan ini anggota dari kelompok 3 ya. Ya Pak, Silakan. yang pertama ada saya sendiri, Endro Kristianto. Saya membahas mengenai channel. Saya dari Fano, saya membahas customer segment dan value proposition. Ini saya Federico Fernandez, saya membahas tentang key activities. Saya dari Rafael, saya membahas ekonomi. Saya Rafianda, saya membahas key design. Saya Jika Pianto, saya membahas key partnership. Saya Zakian, saya membahas tentang cost struktur. Baik, sudah semuanya. Untuk kali ini silakan Anda perkenalkan untuk bisnis plan Anda. Kita akan mengangkat produk apa ini? Di sini kami menggunakan produk Kemplang. Kemplang khas ya. Jadi nama brandnya Kemplang Tenggiri. Kemplang Panggang, Pak. Kemplang Panggang. Ada tenggirinya? Ada. Panggang. Kemplang Gini. Dan kita ini Kemplang Panggang Tenggiri atau Kemplang Tenggiri Panggang? Kemplang Panggang Tenggiri, Pak. Biasanya. Kemplang Panggang Tenggiri. Jadi di value apa di brandingnya aja udah diberikan value ya. Ada tenggiri di situ ya, karena pilihan ikan di tenggiri ini termasuk premium. Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Oke, untuk itu kalian harus berikan value proposition juga yang premium nanti ya. Betul, Pak. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang customer segment. Silakan. Customer segment. Di sini kami menargetkan konsumen berupa wisatawan dan owner toko yang ingin menjual makanan ringan di toko-toko mereka. Dari segi geografis, kami menargetkan wilayah perkotaan dan pedesaan. Untuk bagian psikografis, kami menargetkan konsumen yang suka memil dan suka mencoba makanan khas daerah tertentu. Untuk bagian perilaku, kami menargetkan konsumen yang mungkin membeli dan pembelian musiman, seperti pas ada pelanggan yang pergi ke daerah ini dan ingin membeli produk-produk khas daerahnya. Khas liburan Ya, khas liburan. Rame-nya di tahun-tahun tertentu ada aja ya bulan-bulan yang rame gitu. Betul, sembahyang kemarin Pak. Oh, itu ada acara adat gitu ya. Ya, sampai keagamaan gitu ya. Betul, Pak. Baik. Jadi kalau misalkan saya punya pendapat nih, boleh nggak saya punya? Boleh, Pak. Seandainya customer segmen Anda dibagi menjadi 3 nih, untuk warga lokal, untuk warga pendatang, kemudian satu lagi untuk di channel online. Jadi warga lokal, warga yang dekat, warga pendatang atau orang yang berkunjung ya termasuk wisatawan dan channel online gitu ya, netizen gitu. Menurut Anda persentase terbesar ada di mana? Sama saya Anda. Fokus prioritasnya ada di mana dari ketiga kategori ini? Channel. Tetap arah channel. Iya. Soalnya jangkauannya lebih luas. Channel online. Yakin? Yakin? Pembeli Anda di sosmed lebih banyak daripada pembeli Anda di kota ini. Begitu kan maksud yang Dua sih, Pak, sebenarnya fokusnya. Karena kita kan pertama ada platform online. Kita menjual di Tokopedia, Shopee, dari TikTok kan kita promosi dari TikTok, IG juga, Pak. Nah, kita jadi fokusnya ke channel online juga sama wisatawan, Pak. Soalnya kita kan kita distribusikan barang-barang kita, barang kita itu ke toko oleh-oleh yang ada di misalnya wisata-wisata. Jadi pendatang itu sekali datang ke toko wisata jadi bisa membeli. Kami memfokuskan dua ini sih. Oke, yang saya tangkap dari Anda berarti Anda memprioritaskan funnelnya lebih luas, jaringannya lebih luas, bukan perkara kuantitinya ya. Karena ini masih asumsi kan. Nanti belum ada pengalaman atau seperti ini ya. Saat ini Anda fokus kepada onboarding berarti ya, channel online gitu untuk customer segment. Oke, luar biasa. Lanjut ke value proposition misalnya. Jadi usaha kami menawarkan produk Kemplang yang dibuat dari ikan mengiris segar sehingga produk terasa lebih enak. Produk kami juga setelah bersertifikat CSPP, IRT dan berstandar CPP B, IRT.
Oke. Jadi saya cut dari sini. Kamu bilang rasa dari Tenggiri kan, otomatis kan kita bicara rasa tuh. Kemudian bicara tentang perizinan. Nah itu nanti legalitas usaha Anda dikemas dalam satu nomor PIRT ya, Industri Rumah Tangga. Artinya itu nanti pasar-pasar bisa masuk ke B2B gitu ya. Itu tidak, arahnya ke situ bukan? Bisa masuk ke B2B. Ya. Kamu nitip ke toko-toko. Ya, Betul. kami ini kan perusahaan manufaktur, jadi kami menunjukkan produk kami ke toko-toko, Oke. sehingga jaringan lebih luas. Ya. Distribusi juga ke petani saya seperti itu. Jadi kamu memang berada di posisi warehouse nih ya? Apa pabrik malah ya? Ya. Pabrik produsen ya? Wah, produsen pastinya dia harus B2B memang, betul ya? Gak mungkin pabrik langsung jual lagi ke tangannya yang user kan, gak mungkin. Pasti harus didistribusikan ke retailer kan ya. Maka nah kemudian kalau kita melihat kenyataannya di Kota Bandung ini, kalian jualan kemplang ini kan bukan sesuatu produk yang baru, ini kan produk turun temurun nih. Betul lah. Betul tidak? Punya nilai historis kan nenek moyang kita, mereka pendahulunya kemplang kan gitu. Betul. Otomatis produk ini udah familiar banget di kalangan warga Bangka khususnya gitu ya. Ya bagaimana Anda itu bisa mengemas satu value yang bisa dikatakan bahwa saya nggak cuma jual kemplang loh. Kalau jual kemplang semuanya juga bisa bikin kemplang gitu kan. Ada nggak sesuatu yang mungkin saya tidak tahu atau pemirsa ingin tahu gitu? Saya tidak hanya menjual kemplang nih, tapi apa gitu? Value yang mungkin misterius ini. Ada nggak? Bisa nggak menangkap narasi saya kesannya? Ngomongin kemplang, Iya. ini bukan sesuatu yang baru. Apalagi bang, nenek kakek kita sudah bisa membuatnya sendiri bang. Itu tidak otomatis di masyarakat ini akan jadi sesuatu yang biasa, yang familiar. Bahkan pemerintah pun banyak. Iya. Lantas, apakah boleh saya bilang atau bertanya, sebetulnya Anda itu jualan kemplang yang bagaimana sih? Kok merasa orang harus beli kepada Anda gitu? Karena mungkin ini alasannya ya Pak. Kalau dari turun kompetitor itu kan sudah ibaratnya sudah senior ya Pak. Pasti beda sama kita anak muda Pak. Jadi senior itu pasti bungkusannya itu yang biasa-biasa aja. Oke, kemasan. Ya kemasan, packingan, terakhir packingannya Pak. Kita anak muda, kita berinovasi kan, kita membuat packingannya lebih bagus. Jadi lebih beda. Kuncinya satu inovasi. Inovasi Pak. Oke, Jadi lanjut. sehingga konsumen melihat produk kita lebih wah gitu Pak daripada yang kompetitor yang lain Pak. Kalau rasa bagaimana? Rasa juga kami pastikan oke Pak. Ya oke, jadi dikasih oke. Yang namanya rasa Tenggiri itu semuanya bilang enak memang. Cuman kan bagaimana kata enak itu diidentifikasi oleh BMC Anda ini loh, enak yang bagaimana nih? Karena semua orang bikin kemplang itu pakai ikan Tenggiri sebutannya enak semua. Tapi kenapa kamu bisa membuat customermu itu berbondong-bondong mendatangi tokomu untuk membeli produkmu itu yang enak itu? Enak yang bagaimana menurut Anda? Tadi kalau kemasan ada inovasi, saya acungi jempol tuh. Logis. Sekarang kalau saya benturkan dengan rasa bagaimana? Ikan Tenggiri kan banyak juga yang bikin. Betul Pak. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Ingredients, rasa. Ada semacam kiat-kiat nggak? Apa sesuatu yang menjadi trik soal rasa di dalam bisnis ini? Kenapa saya bertanya detail soal rasa, soal inovasi? Karena kemplang betul-betul pesaingnya itu kuat dan mungkin lebih experience-nya lebih luas daripada Anda. Maka Anda harus bisa menemukan satu celah yang mungkin tersembunyi begitu untuk bisa mengantisipasi kelemahan ini. Karena kita itu proses baru ya Pak. Baru sih. Kita membuatkan, yang pertama kita membuatkan branding. Terus kalau
titip ke toko-toko itu kita juga harus titipkan tester. Kadang-kadang saya sebagai penjaga warung kemplang juga, kadang banyak yang tidak memiliki tester. Jadi kalau kita ngomong memiliki tester kan, oh orang tahu ini kalau sekali makan enak kalau dibeli gitu. Anda bagian apa di sini posisi Saya channel Pak, channel? Customer relationship ya? customer game, Customer relationship. customer game. Oh saya juga Pak, Bapak. Ya bingung ya, ditanya siapa customer relationship. Jadi channel sama customer relationship itu sebetulnya premi itu sebetulnya berdekatan ya. Iya. Kamu tadi bilang menyiapkan tester itu bagian dari channel ataukah bagian dari customer relationship sebetulnya? Adanya tester, Customer relationship sih Pak. gitu ya. Nanti kamu catat ya. Iya Pak. Itu menjadi strategi bagus juga tuh, sama kayak orang luar. Iya, Pak. Kalau kita udah nyicipin nggak enak kalau dari beli. Itu mengikat emosional. Orang jadi sungkan mau kabur kan? Betul Pak. Benar juga kamu. Sediain tester ya. Iya Pak. Nanti saya rasa cukup untuk channel dan customer relationship. Oh ya, satu lagi lah customer relationship ini. Pernahkah Anda mengantisipasi rasa bosan gitu khususnya untuk keluarga Bapak dengan makanan ini? Mungkin pernah Pak, kalau misalnya kita udah lama di bidang itu, yang pasti kita, yang tadi saya bilang Pak, kita harus inovasi. Kita menambahkan varian baru di kemampuan kita. Ada itu rencana ke depan. Ya ada misalnya ke depannya, misalnya kan ya orang kita mengamati juga di lapangannya Pak. Itu misalnya kumpulan, ada kumpulan sekarang kumpulan udang, kumpulan cumi juga, itu juga, terus juga Pak, terus kan ada dari ikan sendiri juga Pak. Iya. Cuman bedanya itu digoreng juga Pak. Oh, jadi brandnya boleh lah kemplang, tapi produknya bisa bervarian. Betul Pak. Bagus. Itu strategi yang bagus kan. Seperti itu ya, untuk customer relationship mempertahankan retention Anda. Sediakan inovasi produk-produk alternatif lainnya tanpa menghilangkan brand utama ya. Betul Pak. Oke, sekarang di bagian revenue sendiri ini ada punya strategi bagus-bagus nih kawanan tadi ya. Kira-kira bagian keuangan sanggup nggak nge-backup itu semuanya? Contohnya nih tadi pemasang inovasi, otomatis Anda butuh mesin barangkali. Kemudian apa sih penggunaan ikan yang premium, ikan tenggiri, produk yang bervarian, otomatis alatnya juga mungkin berbeda-beda kali ya. Tekan barangkali ini kira-kira bagaimana di revenue? Sanggup? Bisa dijelasin sanggupan ini butuh komitmen juga nih, ada rancangan apa sekiranya? Kita kan kalau kita pakai sendiri Pak, yang agak mahal, kita jualnya juga lumayan lah, harganya lumayan mahal. Kita juga ada biaya iklan kayak kan kita ada jual online, ada live streaming, kita ada live, kita butuh biaya live gitu kan Pak, apa Thailand gitu Pak. Kita juga bisa pendapatannya dari gift yang pesan online. Oke, jadi maaf ya, penjualan utama jelas ada pemasukan. Kemudian dari channel-channel TikTok, misalkan Instagram itu juga kamu bisa kemungkinan mendapatkan loyalty gitu atau gift gitu ya. Oke, jadi dua hal itu sekiranya kalau untuk menangani pemesanan dengan kapasitas besar misalnya, ada nggak kemplang barangkali dipakai untuk corporate tuh, perusahaan B2B? Oh ya ada ya kan, kamu kan biasanya kan menangani B2B memang ya. Untuk memberikan permintaan dari klien Anda dalam jumlah besar gitu, kira-kira Anda punya semacam kayak skema harga khusus nggak? Kalau dia pesannya lebih harga satu produk 15.000 Pak, kemplang. Kalau dia pesannya lebih banyak, kita kasih potongan dikit Pak. Oh jadi ada skema diskon lah kalau gitu ya. Soalnya pesannya langsung banyak Pak, nggak satu Oke ya. Jadi ada fasilitas untuk supaya konsumen merasa oh kalau saya pesan banyak tentu harganya lebih murah kayak gitu ya. Bagus, diarahkan sih. Oke, revenue cukup untuk selanjutnya key resources. Nah, silakan. Key resources Anda siap-siap ini dengan kondisi bahan baku yang sekarang sudah mulai pada naik. Ada membaca tidak isu di Indonesia?
BBM bakal naik, kemudian bahan baku bakal naik, bahkan udah naik loh ini. Betul? Bagaimana kiat-kiat kamu di bagian key resources supaya bisa mengantisipasi kenaikan bahan baku yang Anda alami tanpa mengurangi reputasi kualitas yang ada di bagian value? Kira-kira gimana nih strateginya? Bahan apa dulu misalnya? Bahan baku Bahan bakunya apa? dan menjadi Oke, BBM naik, nelayan nggak terlalu, BBM kosong, bahkan kemarin juga kita alami, betul nggak? BBM kosong, perlambatan itu. Nelayan nggak ada, pasar nggak ada ikan. Nah, misalnya kayak gitu dulu deh. Bagaimana strategimu untuk mengantisipasi itu? Apakah Anda libur gitu pabriknya? Kan nggak mungkin. Bisa ngebayangin kondisi kelemahan kita dari kestabilan pasokan. Kestabilan pasokan ini ada ancamannya kan? Pasokan bahan baku itu ada ancamannya nggak? Ada ya, logistik ada ancamannya ya. Salah satunya adalah lead time yang tinggi, betul nggak? Atau faktor alam begitu ya. Dan faktor ekonomi makro atau isu-isu nasional kayak ini yang mempengaruhi harga, mempengaruhi ketersediaan pasokan. Itu tugasmu ya, uji resources untuk menangani itu. Logis nggak kalau saya berpikir seperti itu? Ini kemungkinan kelangkaan bahan akan terjadi nih. Ini sudah bisa. Lalu apa strategi Anda itu sebelum itu terjadi? Yang lainnya boleh kok membantu. Kalau menurut saya Pak, karena kita sudah dapat berita ya Pak, kalau bahan baku sudah naik, kita sebagai pemilik usaha tersebut langsung mencari Pak nelayan yang masih mempunyai stok ikan. Jadi kita beli, kita stok Pak. Kita stok bahan baku seperti plastik untuk packing seperti itu Pak. Misalnya kita juga beli untuk stok Pak, karena bahan baku itu sudah melonjak tinggi. Jadi maksud kamu adalah memperbanyak Menyetok Pak. ya, melakukan stok yang lebih banyak gitu. Jika sudah memiliki analisis ada bakal naik begitu ya, khususnya untuk produk-produk yang fast moving atau yang slow moving, khususnya produk-produk yang cepat habis dipakai atau yang lama habis itu. Yang cepat sih Pak. Yang cepat Ya seperti bahan baku sama terutama ikan Pak. Ikan kalau masuk filter kan dia awet Pak. ya. Ikan nyetoknya awet seperti 20 Pak. Bagus. Benar, memang benar. Konteksnya adalah barang-barang yang memang cepat habis, fast moving, maka dalam mengantisipasi kelangkaan itu Anda harus stok banyak-banyak. Tapi ya tetap saja kita harus memperhatikan cash flow juga. Jangan sampai kita tidak punya cash flow, bahaya. Gitu ya, kira-kira ya, bisa jadi inspirasi nih buat dengan resources. Kemudian key partner ya. Silakan. Key partner ini hubungannya sama customer relationship bagaimana? Sebagai key partner ya, saya bertugas untuk menjalin hubungan dengan beberapa supplier, termasuk dengan nelayan. Kenapa dengan nelayan, tidak dengan pengepul? Karena menurut saya mengambil langsung dari nelayan itu harganya itu terbilang lebih murah, diskon. Dari pengepul kan lebih mahal. Dan saya juga bertugas menjalin hubungan juga dengan toko tepung tapioka atau dari pabriknya juga bisa. Kalau dari toko kami biasanya dari Sumber Makmur ya. Juga saya juga menjalin hubungan dengan beberapa ekspedisi untuk pengiriman di luar daerah seperti XPX, JNE dan JNT. Saya juga bertugas untuk menjalin hubungan dengan para reseller yang dekat dengan tempat pariwisata maupun toko oleh-oleh bisa untuk meningkatkan penjualan kami. Agar juga para audiens kami di luar sana juga dapat merasakan, mencicipi gitu kan. Oh ini pupuk merek ini kan, oh langsung terkenal gitu. Jadi lebih luas jangkauan kami. Dan juga saya satu lagi adalah
di masalah modal. Kami modalnya itu niatnya itu joint venture. Tapi jika kurang, kami akan menjalin hubungan dengan bank dengan melakukan pinjaman. Nah, kalau maaf saya potong nih, kalau di bagian partner itu kami sebut saja untuk pendanaan kita bekerja sama dengan bank juga gitu. Ya, Pak. Karena kalau bicara modal ini jadi solusi. Tadi udah begini tuh. Ya, Sudah ya? Oh sudah. Oke, itu gitu aja atau gimana? ya. Jadi ada kemungkinan Anda akan menjalin hubungan dengan pihak Bang. penyedia dana ya, bank ya. Maksudnya. Satu pertanyaan untuk kamu, Jeki namanya. Oke, jadi kalau Anda memiliki supplier, maka kita sebagai misalnya kita di posisi sebagai pembeli ya, karena kita butuh supplier ya, supplier bahan baku ya. Maka kata kamu tadi untuk menjaga hubungan dengan para supplier secara kontinuitas, kira-kira strategi apa sih yang Anda miliki supaya ya saat kamu butuh supaya itu selalu siap untuk Anda gitu. Ada saran nggak buat pemirsa? Kalau saran saya ya, kita itu bisa melakukan pembelian terus-menerus. Contohnya kalau kita butuh ikan, kita beli terus sama nelayan A gitu kan. Maka dia akan anggap kita itu sebagai pelanggan tetap. Maka jika contoh dia ada ikan lebih, dia akan telepon, bos, oh ikan nggak nih, ada ikan lebih. Saya langsung hubungi, oh ya ada berapa kilo, saya butuhnya segini ada nggak? Oh ada bos, dia kirim. Oke, logis juga ya. Ya. Bos, saya butuh ikan bos. Pak, dulu saya lagi ada hajatan di Jakarta nih, seminggu saya nggak balik. Gimana nih? Kalau untuk misalkan ada acara kan ikan itu barang baku yang bisa dibilangnya itu bisa tahan lama Pak, awet jika kita masukin ke freezer. Bisa saja contohnya No, bukan. Maksudnya ini. Maksudnya saat kamu butuh ikan, bos, gimana bos, ikan ada nggak? Banyak nggak? Ada berapa kilo? Waduh, maaf bos, saya ini lagi di Jakarta sekarang nih, ada hajat anak saya nih. Paling-paling seminggu, 2 minggu saya baru balik lagi. Gimana? Saya akan minta saran sama si nelayan yang tadi, ada saran nggak bro, saudara gitu yang nelayan juga yang jual ikan. Kita ambilnya sama saudaranya kan lebih baik daripada kita ambil sama orang lain kan, takutnya Nggak ada. Kebetulan dia sendiri. sendiri kita terpaksa menyiapkan cadangan Pak, cadangan B gitu kan. Gitu. Jadi tetap opsi itu ada terus Ya, tetap jangan opsi. sampai Kalau menonton satu saja itu bisa saja kalau dia ada kesibukan, kita waduh gak ada masalah Pak. Jangan sampai tetap utama Terus di samping itu kita tetap menjaga hubungan baik kan Ya, tetap. menjaga hubungan baik tetap. Contohnya ya kita berbagi apa ya, maksudnya tempo pembelian itu berbagi lah istilahnya, ritme pembelian kita berbagi. Kadang-kadang sama supplier A kita jaga kekerabatannya. Mungkin sesekali waktu kita ke supplier B, gitu, supaya kenalan. Jadi saat kita kepepet urgent kayak tadi A nggak bisa melayani, kita ke B juga tidak ada. Oke, masuk akal juga, bagus juga ya. Yang terakhir ya ini ya, closingnya dari cost structure gimana nih? Jadi untuk cost structure ini cukup sederhana ya. Yang pertama ada bahan bakunya seperti ikan tenggiri, tepung, telur, dan bumbu penyedap. Yang kedua ada biaya proses produksinya. Untuk biaya proses produksinya seperti proses pematangan yang memakai bahan bakar yaitu gas atau pangan. Yang ketiga ada biaya kemasannya. Kalau untuk kemasannya itu untuk menjaga kualitas dari produk tersebut dan terlihat lebih menarik. Yang keempat ada biaya distribusinya untuk mengirimkan produk-produk ke konsumen atau ke toko. Yang kelima ada biaya promosi seperti promosi lewat media sosial maupun secara langsung. Untuk media sosial itu seperti biaya iklan yang bayar itu Pak. Oke, jadi dari semua yang ada sebutkan tadi itu banyak-banyak banget ya itu. Kita kelompokkan menjadi berapa? Banyak banget. Biaya itu dikelompokkan menjadi berapa? Cost. Dua apa namanya? Biaya variabel sama service cost. Anda jual kerupuknya berapa?
Jual kerupuknya satu berapa? Oke, yang sudah 15.000. Ini berapa nih? 15.000. Netonya berapa? Ada aturannya nggak? Isi saya nggak bisa, nggak lihat ini. Ada indikatornya nggak berapa netonya atau isi? Ini berapa tadi? 15.000. 15.000. Anda di cost structure punya nggak HPP-nya ini berapa? Untuk jadi kayak gini nih, HPP-nya berapa? Paling 10.000. 10.000. Berarti gede margin keuntungan Anda ya? Iya, Pak. Karena terutama misalnya kita kan menjual produk, Pak. Kita menjual produk pasti seperti bahan kita mempunyai harga dari kita sendiri kan itu misalnya 10.000 atau 12.000. Kita titipkan kepada reseller kan, Pak. Reseller pasti mengambil keuntungan juga kan, Pak. Jadi Iya. dari harga 12.000 itu kan dia dikenakan ke 15.000. Jadi saya Ya itu kan reseller yang jual 15.000. ya. Nah kamu jual ke reseller berapa? Ini kan harga totalnya 15.000 dari itu, Pak. Mungkin dari untuk pemilik sellernya nanti dia akan menaikkan harga untuk jual di tokonya misalnya 18.000 gitu. Oh gitu. Kan terserah dari resellernya. Ya tahu saya terserah dari reseller, cuman untuk patokan harga realnya di lapangan ini berapa nih harganya dijual? Dijualnya 15.000. Ke end user, ke tangan akhir. Bahkan akhir 18.000. Masa 18.000? Kayak gini 18.000 ya? Benar? Kalau itu yang aslinya, Pak. Iya. Aslinya itu 15.000, Pak. Aslinya 15.000. Oke, kita pakai patokan harga pasar ya. Ya, Pak. Jadi harganya ini aslinya 15.000 udah di tangan end user. Berarti yang jual reseller kan atau pengecer kan, retailer ya. Kalau Anda di posisi sebagai pabrik, kira-kira perhatikan HPP, perhatikan biaya operasional, lalu Anda jualnya ke reseller berapa? Berapa jualnya ke reseller? 12.000. 12.000. Kamu ambil untung marginnya tipis aja, jangan terlalu gede. Saran saya sih. Iya, betul. Masa kalau dari HPP 10.000 Anda jual 15.000, nanti bagian retailernya nggak dapat apa-apa dong. Kasihan mereka akan bertarung dengan harga Kita tinggi. juga harus bertarung di bersaing, Pak, sama produk-produk yang Iya. kita. Memang Harganya kita harus sesuaikan juga, Pak. kan saya sudah bilang tadi ya bahwa ini produk adalah produk nenek moyang kita, punya nilai historis, betul nggak? Betul. Nah kalau kamu masih bertahan mau masuk ke wilayah itu dengan harga yang tinggi, tidak bisa menyaingi harga kompetitor, saya rasa kok akan berat ya, Berat, Pak. bangkrut kan. Bangkrut pastinya, Pak. Karena bisa aja gitu ya. Karena awalnya itu kan produk baru, Pak. Belum ada. Kita baru mau mulai branding, langsung bersaing dengan kompetitor, Pak. Maka bisa jalan kalau kita Nah, apalagi itu artinya dari awareness-nya masyarakat Bangka belum tahu kamu semua kan kayak gitu. Karena ada pendatang baru saja. Oke ya, saya rasa menarik sekali perbincangan kita kali ini ya. Boleh disimpan ini. Mau ada closing nggak dari kalian? Apa yang mau Anda sampaikan sebelum ini kita tutup? Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada ya kita tutup aja ya. Jadi kalau kita melihat bisnis dari kawan-kawan adik-adik ini memang luar biasa sekali. Ada nilai historis ya di sini ya. Ini bukan cuma kemplang ya. Anda jualan kemplang tapi bukan cuma kemplang ya. Ini ada nilai historis yang memiliki nuansa inilah Bangka gitu. Jadi tidak sekedar jualan kerupuk. Ini adalah gambaran dari inilah ikan kita, inilah Bangka kita. Inilah makanan tradisional kita gitu ya. Nilai-nilai itulah yang akan terus abadi dikenang oleh konsumen. Value tidak hanya jual kerupuk, tidak hanya jual produk, tetapi apa yang lebih abadi melekat di hati para konsumen. Oke, saya rasa itu perbincangan yang sangat menarik. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Oke, selamat dan sukses untuk forum ini ya. Ya, Oke, Pak.